sekarang kita akan belajar mengenai website. Nah, sebelum akan dijelaskan mengenai apa itu website, dari teman-teman apa ada yang ingin menjelaskan apa sih itu website atau apa yang terbersit di pikiran teman-teman ketika mendengar kata website? Boleh dari siapa nih? Saya tunjuk dari Mutiara. Mutiara, website itu apa Mutiara? Halo Muti, oh ini langsung pada nunduk, kayaknya googling langsung. Website itu kayak situs bukan Pak? Ya, kayak situs, tuh, semacam itu. Kalau menurut Rizka? Di World Wide Web itu adalah informasi yang dapat diakses melalui internet di mana berbagai dokumen atau hypermedia atau file-file komputer disimpan dan kemudian diambil dengan cara-cara yang menggunakan metode penentuan alamat yang unik. Oke, itu pengertian www, betul, tapi yang ditanya di sini website. Jadi www sama website itu berbeda. Oke, tapi nggak apa-apa ya, Rizka boleh dihafalkan. Maaf Pak. Nggak apa-apa, saya. Menurut Wiwit website itu apa, Wit? Kumpulan halaman web yang diakses publik dan saling terkait berbagi atau kumpulan halaman web ya, Wit. Oke. Kalau menurut Hasbi, apa sih Bi website itu? Website itu yang dapat diakses oleh publik yang saling terkait satu dengan lain, Pak. Dan saling terkait. Oke, bagus. Kalau menurut siapa lagi ya? Menurut Ganang, website itu apa Ganang? Apa ya? Ayo, apa sih yang terpikir di benak Ganang kalau mendengar kata website? Bingung, Pak. Bingung. Kalau menurut Naufal, kalau dengar kata website, apa sih yang kepikiran sama Naufal? Kalau saya ini Pak, situs. Tapi kalau pengertiannya kurang paham Pak. Oke, sip. Tapi jawaban dari teman-teman semua yang tadi ya, ada yang bilang situs, kumpulan halaman web yang dapat diakses oleh publik dan saling terkait, itu sudah benar. Nah, selanjutnya, nah ini yang tadi, Nah, jadi ada perbedaan antara www atau web dengan website. Jadi perbedaannya memang ini secara umum sudah sering terjadi gitu. Tapi bagi kita ketika kita belajar atau ketika kita berbicara tentang literasi digital, sebaiknya kita tahu apa perbedaan antara www atau web dengan website. Nah, kalau www itu bisa juga dibilang dengan web, tapi website itu pengertiannya beda lagi. Nah, jadi www sebutan yang diberikan untuk semua bagian internet yang dapat diakses dengan software web browser. Nah, semua konten www ini formatnya itu HTML atau Hypertext Markup Language. Sementara website, nah untuk halaman-halaman web yang sudah disusun, sudah diorganisir sedemikian rupa dan sudah dibuat saling terkait satu dan lainnya, itu baru namanya website. Jadi kan site itu situs itu pengertiannya kan tempat. Jadi tempat dari web ini. Jadi pengertiannya bisa dilihat sekumpulan informasi dalam bentuk halaman web yang saling tergabung di sebuah domain atau URL. Nah, jadi bisa teman-teman lihat perbedaannya. Tapi memang banyak juga kalau dalam keseharian kita bilang website itu web aja, atau kita bilang www juga web aja. Tapi secara pengertian sebenarnya ini berbeda. Jadi silahkan teman-teman pelajari lagi. Dan website pertama ini ditemukan oleh Sir Tim Berners-Lee yang tadi teman-teman bilang sebagai bapak internet. Nah, jadi pertama kali website itu diluncurkan secara online pada tanggal 6 Agustus 1991. Nah, sekarang nah, teman-teman udah lihat. Nah, ini merupakan
website pertama yang ada atau diluncurkan secara online. Jadi bentuknya baru teks aja. Ini alamatnya http. Dan ketika kita lihat, nah jadi benar-benar hanya teks. Dan teks ini menjelaskan mengenai apa itu World Wide Web. Oke, terus bisa dilihat juga di sini ada orang-orang yang terlibat dalam proyek ini, siapa aja. Jadi ketika pertama kali diluncurkan, website ini belum mengenal atau belum bisa mentransformasikan bentuk-bentuk lain selain teks, baik itu gambar ataupun audio, video, dan lain-lain. Nah, sekarang saya ada pertanyaan lagi nih. Website apa yang paling sering kalian buka? Boleh, Ronan? Ronan paling sering buka website apa, Ronan? Halo, Ronan? Halo, tes. Ya, biasanya Ronan paling sering buka website apa? Kalau saya sering bukanya tuh YouTube, Pak. YouTube. Oke. Ya. Kalau Farel paling suka buka website apa, Farel? Kalau untuk saya sendiri juga sebenarnya YouTube, Pak. Tapi sekarang juga Instagram atau TikTok pun. Oh, Instagram. Instagram dan TikTok. Oke. Kalau Lintang kalau sehari-hari paling sering buka website apa, Lintang? Bukan e-kampus, nggak ada nih yang sering buka e-kampus. Sering bahkan tiap hari, Pak. Oke. Nah, selain e-kampus, apalagi nih Lintang biasanya? Instagram sama YouTube juga. Oh, Instagram sama YouTube. Nah, kalau Keisha paling sering atau biasanya nih buka website apa? Di kampus sih, Pak, paling sering. Di kampus. Oke lah, saya tulis aja dulu di sini, kampus. Kalau Ahmad Ali biasa buka website paling sering apa, Ahmad? Website WA, Pak. Oh, web WhatsApp. Ya, Pak. WhatsApp. Nah, dari jawaban teman-teman, memang selain web-web ini, ada nggak sih siapa yang buka web lain, misalkan buka blog orang, atau misalkan buka website berita apa? Ada nggak teman-teman di sini yang suka buka website selain yang disebutin di sini? Saya Sabrina. Twitter, Pak. Twitter, Pak. Twitter, Pak. Ya, betul, Pak. Twitter. Lagi rame ya? Ya, Twitter, Pak. Bener, Pak. Twitter itu. Lagi rame. Lagi ngikutin kasus apa di Twitter? Iya, Pak. Tempat curhat, Pak. Twitter, Pak. Aduh. Oke, tempat curhat. Tulis ya sama saya. Suka ngikutin kasus apa nih di Twitter? Rejarap. Biorka, Pak. Biorka, Rejarap. Ya, Reza, Pak. Oke. Apa lagi Nah, Rejarap? selain ini kan websitenya rata-rata nih website sosial media. Nah, selain kalau website berita, ada nggak sih yang teman-teman suka buka gitu? CNN. CNN, Notif Google, Pak. Kompas, Google ya, Browser, Google Pak. Browser. TV berita. berita, oke. Wikipedia, Pak. Oke, siapa tuh yang jawab Wikipedia? Mantap tuh. Saya, Pak. Oke, Ade ya. Bagus ya, jadi website itu sebenarnya banyak banget. Seperti yang sudah saya tampilkan di video kemarin yang tentang www, di akhir saya menjelaskan bahwa dari tahun 1991 sampai tahun 2021 kan kurang lebih 30 tahun. Nah, dari yang awalnya website itu hanya 1, 2, 3, di tahun 2021 itu website mencapai 1,88 miliar. Nah, jadi itu adalah total website yang ada menurut data dari Statista atau Statista. Itu teman-teman cek lagi. Nah, berarti ini teman-teman paling sering dilihat dari sini, paling sering buka sosial media. Oke. Nah, sebenarnya website itu ada banyak jenisnya. Nah, tapi yang pertama kita coba belajar dulu website dari sifatnya. Jadi jenis website berdasarkan sifatnya itu ada website yang statis, ada juga website yang dinamis. Dan perbedaannya adalah pada informasi yang ada di website ini. Apakah informasinya terus-menerus diupdate atau
cenderung tetap. Nah, untuk yang cenderung tetap itu website statis, dan untuk yang dinamis itu yang selalu update. Nah, kira-kira nih ada nggak yang bisa kasih contoh website dinamis? Itu apa aja website dinamis? Twitter, Pak. Ya, Twitter. Ada lagi selain Twitter yang menurut teman-teman itu masuk kategori website dinamis? Kalau berita-berita itu masuk nggak, Pak? Betul. Nah, jadi yang paling bisa dijadikan contoh untuk website dinamis itu adalah website berita seperti detik.com, kompas.com. Mereka kan mau tidak mau setiap jam update berita tuh, nggak mungkin diam terus, makanya dinamakan website dinamis. Nah, sementara website statis, ada yang bisa kasih contoh website statis? Kalau web e-book gitu, Pak, itu statis bukan? E-book ya, iya bisa, yang berisi informasi itu e-book. Ada lagi yang bisa kasih contoh? Ini ini, Pak. Wikipedia, Pak. Wikipedia dinamis. Jadi kan setiap saat orang-orang ada yang nulis artikel baru atau yang kalau tempat translate gitu, Pak? Ya, tempat translate. Tapi untuk website statis ini yang bisa saya sebutkan contohnya itu website seperti company profile atau yang personal branding. Jadi yang informasinya mungkin hanya diupdate beberapa kali saja. Nah, contoh lainnya misalnya website kampus. Nah, website kampus juga itu bisa dikategorikan sebagai website statis atau dinamis. Kita lihat website kampusnya, apakah di halaman itu isinya tetap atau ada halaman yang berganti-ganti. Kalau misalkan yang tetap, ini seperti visi misi kampus, fakultas kampus, mungkin itu bisa dibilang yang statis. Tapi untuk kalau kampusnya itu ada yang websitenya update terus nih, update kegiatan harian, setiap hari, setiap beberapa hari sekali, itu bisa dibilang website dinamis. Nah, sekarang kita akan melihat jenis website berdasarkan tujuannya. Nah, yang pertama itu website pribadi. Website pribadi itu adalah website yang dimiliki oleh individu, digunakan biasanya untuk menyampaikan opini, kemudian bisa digunakan sebagai personal branding, berbagi karya, atau mengumpulkan portofolio. Di sini boleh teman-teman mengacungkan tangan kalau ada yang pernah bikin website, baik itu WordPress, Blogspot. Ada yang pernah bikin web? Naufal, boleh Naufal cerita website apa yang pernah Naufal bikin? Dulu, Pak, sebenarnya bukan ini sebenarnya tugas sekolah, Pak. Tugas sekolah. Ya, disuruh bikin blog sendiri, isinya itu materi yang dikasih sama gurunya. Oke, susah nggak bikin web? Susah gampang. Susah gampang. Oke. Ada lagi yang pernah bikin website? Oke, berarti belum ada ya. Nah, sekarang bisa kita lihat contoh website pribadi yang bertujuan untuk personal branding. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ada website dari Cristiano Ronaldo, kemudian ada website dari Messi, Gordon Ramsay, sama Taylor Swift. Nah, bisa kita lihat sekilas aja nih. Misalkan saya tanya nih sekilas ke Rizka Nurhaliza. Kalau Rizka lihat website personal branding ini, apa sih kira-kira yang ingin mereka tampilkan? Ini gimana? Maksudnya gimana ya, Pak? Boleh ulangin nggak, Pak? Maksudnya misalnya nih Rizka lihat websitenya Cristiano Ronaldo, terus dibandingin sama websitenya Taylor Swift. Nah, dari informasi yang Rizka lihat berdasarkan website mereka, apa yang bisa Rizka simpulkan? Itu lebih kayak ke pengenalan diri masing-masing gitu nggak sih, Pak? Pengenalan diri, terus apa lagi? Perkenalan dirinya gitu. Kalau menurut Farel, dengan melihat personal branding ini, info apa yang Farel dapatkan? Sebenarnya kurang lebih sama sih, Pak, tentang mereka memperkenalkan diri mereka melalui website tersebut. Oke, memperkenalkan diri. Kalau menurut Hasya, kira-kira apa yang Hasya dapat ketika melihat website dari masing-masing orang yang ada di sini? Sama sih, Pak, memperkenalkan diri, terus sama kayak kelebihannya dia apa gitu. Oke, ada kelebihannya.
Itu ya, jadi tujuannya personal branding itu selain untuk memberikan informasi tertentu pada pengguna, juga mereka ingin memperlihatkan karakter mereka. Seperti mungkin di sini Messi sama Ronaldo, perbedaannya ada ya. Kalau Ronaldo itu dia ingin menunjukkan kesan stylish, kemudian dia ingin menunjukkan kesan bahwa dia selain pesepak bola, dia juga adalah seorang top model. Kemudian Messi lebih fokus di karir sepak bolanya. Dia tidak terlalu seperti Ronaldo yang sering tampil sebagai model. Kemudian Taylor Swift, dia menggunakan websitenya personal branding juga untuk promosi albumnya. Kemudian untuk Gordon Ramsay, ya ini bisa dilihat dia kan seorang chef, hanya temanya juga disesuaikan. Aneh juga kalau misalkan Gordon Ramsay membuat website tapi isinya foto dia main bola, itu kan tidak sesuai dengan personal brandingnya. Jadi itu adalah salah satu tujuan website pribadi. Dia ingin menampilkan sosok apa yang ingin dia perlihatkan ke banyak orang. Jadi begitu salah satunya. Dan personal branding pun tidak hanya bisa dilakukan oleh orang-orang terkenal. Jadi orang-orang biasa pun banyak sekarang yang sudah membuat website pribadi, baik itu untuk mencari pekerjaan, mencari proyek, dan sebagainya. Saya di sini Christine Wang ini dia penulis, bagaimana cara menghasilkan uang lewat menulis. Kemudian Christophe Bourguno ini dia seorang fotografer, jadi disesuaikan juga temanya seperti apa. Nah, itu adalah website yang pertama, website pribadi. Nah, yang kedua ada website company profile. Jadi website ini dimiliki oleh perusahaan, tentunya sebagai profil perusahaan untuk meningkatkan kredibilitas bisnis dan juga untuk menampilkan berita atau informasi perusahaan. Nah, sekarang saya ambil contoh beberapa company profile atau website company profile dari beberapa produk teknologi yang bisa dibilang terkenal. Saya ingin dengar suara Linda. Menurut Linda, setelah Linda melihat nih perbedaan halaman pertama atau homepage dari website ini, apa yang Linda dapatkan? Yang saya dapatkan kayak mempromosikan suatu barang yang mereka buat gitu, Pak. Oke, mempromosikan. Kalau menurut Oni, bagaimana Oni setelah melihat perbedaan antara keempat website ini? Dia kayak ngenalin produk yang mereka jual sama kasih tahu detail-detail dari produk, terus harganya juga. Oke, sama harga. Kalau dari siapa nih? Dari Bilkis. Menurut Bilkis, gimana nih pendapat Bilkis setelah melihat 4 website ini? Halo Bilkis. Kalau menurut Rido bagaimana Rido setelah melihat perbandingan 4 website ini? Apa? Pendapat Rido setelah melihat 4 perbedaan website ini, kira-kira pendapatnya seperti apa? Atau pandangan Rido? Ya itu sih Pak, ditunjukin harga kayak gitunya. Harga kayak gitu. Spesifikasi kayak gitu ya. Oke, ada nggak yang kepikiran di sini? Misalkan lihat nih iPhone, Samsung, Sony, dan Xiaomi. Bisa dilihat nih copywriting dari iPhone ini, ponsel paling pro. Udah itu doang kata-kata yang ditampilkan. Beda dengan Xiaomi, kejutan gajian, turun harga hingga 250.000. Kemudian ini Sony itu cukup mendeteksi, bereaksi, menang. Kemudian Samsung juga hanya lifestyle. Nah, ini menunjukkan apa sih? Menurut Wiwit, hal tersebut menunjukkan apa, Wit? Oh, Audrey, boleh Audrey bantu? Menunjukkan ini Pak, kayak keunggulan masing-masing produk itu. Keunggulan. Ada lagi yang punya jawaban lain? Kalau slogan Pak? Slogan. Oke, boleh.
Kalau menurut Amelia. Kalau menurut saya itu perbedaannya gimana cara mereka bikin orang tertarik gitu membeli produk mereka, Pak. Hampir dapat nih. Betul ya. Menurut Iqbal gimana, Val? Kalau menurut saya sih kalau dilihat dari promosi keduanya ya Pak, menunjukkan kekuatan branding sih Pak. Kayak iPhone itu kayak udah kuat, jadi ya udah gitu doang gitu. Oke, bagus ya Iqbal. Kalau menurut Keisha, gimana Keisha? Kalau yang iPhone tuh kan dikit aja ya Pak. Ngomongnya tuh cuman ponsel paling pro gitu dong. Tandanya yang si iPhone udah punya brand yang udah dapat nama gitu. Jadi nggak banyak ngomong dia. Oke, betul ya. Bagus jawaban teman-teman. Jadi intinya mereka ini sebenarnya udah punya target pasarnya masing-masing gitu. Sekarang mereka juga udah punya branding masing-masing. Kayak ini karakternya simple nih. iPhone tuh simple, tapi kelihatannya profesional, keren. Sekarang misalkan Iqbal kalau lihat misalkan buka website iPhone terus tulisannya kayak Xiaomi. Kejutan gajian, turun harga hingga. Aneh nggak Pak kira-kira? Aneh sih Pak. Aneh ya? Nah itu iya, karena itu adalah kekuatan yang sudah mereka bangun bertahun-tahun melalui produknya mereka. Tapi untuk memperkuat itu, mereka juga menampilkan hal tersebut pada website mereka. Nah, jadi itu tujuan dari website yang company profile, profil perusahaan dan meningkatkan kredibilitas. Tambahan lagi ya tadi sebagai branding juga. Kalau tadi kan personal branding, ini company branding. Nah, betul kan? Jadi aneh kalau lihat website iPhone atau iklan iPhone tulisannya gajian harga turun, nggak mungkin gitu. Kayak udah cukup iPhone tuh ponsel paling pro. Orang-orang juga udah tahu gitu kalau yang target pasar mereka bukan kaum yang mendang-mending gitu, bukan daripada beli iPhone mending beli TV, mending beli kulkas, tapi mereka udah punya pasarnya masing-masing. Nah, itu keunggulan dari masing-masing produk yang ditampilkan melalui website. Kemudian jenis website lainnya itu adalah website e-commerce. Ini teman-teman pasti udah sering ya, udah akrab juga. Baik itu contohnya ada yang Tokopedia, Shopee, OLX, dan lain-lain. Kemudian ada juga website berita. Nah ini tadi ya contohnya website berita itu website ya yang sifatnya dinamis. Setiap saat selalu berubah gitu. Tapi menurut saya pada sekarang itu website berita menurut saya pribadi nih kurang menarik. Di sini ada nggak yang ngerasa sama gitu? Males gitu buka www. Kebanyakan iklannya, Pak. Nah, betul. Benar ya kata Adi, karena salah satu alasannya itu kebanyakan iklan. Makanya kadang daripada kita buka websitenya langsung, mending kita buka aja Twitter atau buka IG, buka apa, karena berita kita pun sama-sama akan mendapatkan berita. Tapi ya mungkin memang itu adalah cara bagaimana agar perusahaan mereka sustain atau terus berlanjut, agar bisa menggaji karyawannya, jurnalisnya. Cuma ya buat saya pribadi, saya agak males buka website-website yang ada di sini. Kalau New York Times mungkin itu masih jarang lah iklan, tapi kalau teman-teman buka Detik, buka Tempo, silakan teman-teman ambil kesimpulan sendiri. Kemudian website lainnya itu ada website media sosial, ada website galeri, website pendidikan, organisasi, dan lain-lain. Dan selain website, ada juga yang namanya blog. Nah, kalau blog ini merupakan jenis website yang berisi konten artikel berupa opini, pengalaman, informasi pengetahuan yang biasanya punya niche tertentu. Jadi niche ini kayak topik atau target pasar sih, lebih tepatnya kayak target pasarnya masing-masing. Kayak misalkan saya bikin blog tentang review hotel, ya tentunya niche saya itu orang-orang yang suka liburan, para traveler, yang kemudian kalau saya bikin opini tentang atau blog tentang teknologi, ya jelas niche-nya juga orang-orang yang tertarik di dunia IT. Nah ini adalah namanya blog. Nah kemudian ada yang namanya unsur-unsur pada website. Maaf ya saya agak cepat karena waktunya juga sebentar lagi sudah
50 menit. Nah, unsur-unsur website yang perlu kita tahu itu ada, kalau saya cantumkan ini ada 6 unsur yang paling penting. Yang pertama domain. Ada yang tahu domain itu apa? Ada yang pernah dengar atau yang tahu domain itu apa? Hana pernah dengar domain atau tahu domain itu apa? Domain apa ya? Pernah dengar tapi di MTK. MTK. Kalau Rahma Yulia, kalau domain dalam kasus website nih apa sih? Apa sih Rahma? Domain belum tahu sih, baru tahu di sini doang. Oke, nah jadi domain itu adalah alamat unik yang mengantarkan Anda ke website yang dituju. Sebenarnya teman-teman pasti udah tahu nih, kayak www.google.com. Ditanya domainnya apa, ya udah ini namanya domain. Kenapa dibilang alamat unik? Karena satu alamat memang menuju ke satu alamat saja gitu, satu website saja. Ketika kita nulis www.google.com, kita nggak akan nyambung ke ke Yahoo atau ke website lain. Kalau www.google.com ya kita nyambungnya ke Google. Dan sebenarnya nama yang ditulis ini itu merupakan cara kekinian gitu, agar secara otomatis browser kita itu mengganti IP address. Jadi kalau waktu dulu pertama dibuat itu, untuk membuka satu website mungkin kita harus hafal IP address-nya. Kita tulis angka 9.142. berapa. Nah, tapi sekarang semua domain sudah bisa diwakilkan dengan huruf. Seperti tadi ada www.detik.com, ikampus.unsika.ac.id, itu semua namanya domain. Ingat ya, jadi itu alamat web lah, kalau kita gampangnya alamat webnya apa? Ini. Nah, itu namanya domain yang kita bilang www.blablabla.com. Kemudian ada yang namanya hosting. Nah, setiap alamat ini, setiap website ini, itu kan kita lihat ya, ada yang punya video, ada yang punya foto, ada yang punya teks. Nah, semuanya ini itu disimpan di dalam hosting. Jadi hosting ini merupakan tempat khusus atau layanan yang berfungsi untuk menyimpan segala data yang ada di website agar bisa diakses oleh pengguna lainnya. Itu namanya hosting. Jadi hosting itu ada yang free, bawaan dari tempat kita membuat website, tapi ada juga yang perlu membayar kalau misalkan kita ingin penyimpanannya kapasitasnya lebih besar. Kemudian ada konten. Konten ini ya kalau kita lihat teks, gambar, video pada website, yaitu namanya konten. Kemudian ada bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman itu yang kita udah tahu lah ya, itu bahasa yang merupakan instruksi yang kita berikan kepada komputer untuk menjalankan tugas tertentu. Dan bahasa pemrograman itu dulu itu di website itu yang sering dipakai ada HTML sama CSS. Tapi sekarang udah ada juga yang pakai Java, Python, dan lainnya, masih banyak. Kemudian ada desain. Desain ini ya kita juga kan nggak mungkin bikin website taruh gambar di sini, taruh teks di sini, gambar. Kita juga perlu namanya seni atau estetik, nilai estetik. Nah, itu namanya desain. Ada layoutnya seperti apa, ukuran teksnya seperti apa, warnanya apa. Tuh. Dan kemudian ada file transfer protokol atau FTP. Nah, ini yang membuat kita bisa mengunduh atau kita mengunggah info, mengambil berkas. Itu namanya ada protokolnya, dan namanya itu file transfer protokol. Jadi ini juga salah satu yang membuat kita lebih mudah. Misalkan teman-teman tahu ada software namanya Adobe Dreamweaver, misalkan Dreamweaver. Nah, di Dreamweaver itu kita udah membuat desain segala macam. Nah, bagaimana cara kita membuat desain ini tampil pada web? Itu adalah menggunakan file transfer protokol. Jadi kita tidak perlu repot-repot menulis kode-kode yang kita buat itu. Kalau dengan file transfer protokol itu kita bisa skip si tahapan kode tersebut.
Nah, kemudian apa aja manfaat website? Boleh Rifki Raditya, menurut Rifki manfaat dari website itu apa aja, Ki? Memudahkan seseorang mencari informasi, Pak. Memudahkan informasi. Kalau menurut Sabrina, apalagi nih manfaat website? Saya tahunya untuk mencari banyak informasi aja sih, Pak. Oke, selain mencari informasi, ada yang tahu lagi manfaat dari website apa aja? E-commerce, Pak. E-commerce, jual beli ya. Main game, itu tuh gaming. Apalagi tuh ya, untuk mempromosikan komunikasi, diri. Pak. mempromosikan diri. Mudahkan segala urusan. Branding, Pak. Tuh, branding. Nah, jadi manfaat website itu media informasi, sumber pendapatan, membangun branding, pelayanan publik, aksi sosial, dan sarana hiburan. Nah, kenapa ada sumber pendapatan? Ada yang tahu kenapa kita bisa mendapatkan pendapatan dari website? Iya, benar. Buka toko online ya, Pak? Buat apa? Buka toko online sendiri. Bisa. Ada lagi pendapat lain? Kalau misalnya kita punya website, terus kita ingin menghasilkan uang dari situ, kira-kira salah satu caranya gimana? Digabungkan dengan Menulis. Iklan Pak. Kalau Nah, untuk kayak iklan. top up gitu, Pak. Iklan. Jadi yang betul itu adalah ketika kita membuat website, kalau misalkan website kita itu banyak yang akses, misalkan 1.000 orang per hari seenggaknya membuka website kita, itu kita akan mendapatkan penawaran dari Google untuk memasukkan AdSense pada website kita. Jadi bisa jadi di website kita itu ada, misalkan web kita itu atau blog kita itu menulis tentang perjalanan, tentang travel. Bisa jadi nanti ada iklan tentang yang jual tiket pesawat segala macam. Nah, itu mungkin ya. Itu salah satunya adalah dengan AdSense. Kemudian juga sekarang yang terakhir itu adalah langkah membuat website. Jadi dalam membuat website itu kita perlu menentukan dulu nih jenis website apa yang kita inginkan. Kemudian pilih hosting dan domain, kemudian konfigurasi CMS, membuat konten, lalu publikasikan. Nah, sebenarnya membuat website itu memang langkah-langkahnya hanya ini saja. Tetapi tentunya ada hal-hal yang rumit, yaitu ketika kita konfigurasi CMS. Apa itu CMS? CMS itu adalah Content Management System. Nah, teman-teman ada yang pernah dengar WordPress? Atau Blogger, Wix? Ada yang pernah dengar nggak? Pernah, Pak. Pernah. Nah, jadi sebenarnya CMS ini adalah aplikasi atau platform yang memudahkan kita dalam membuat website. Kenapa? Karena dengan kita memahami CMS, kita tidak perlu kode-kodean lagi kalau misalkan ingin membuat satu website. Contohnya nih, mungkin langsung aja kita contoh. Nah, ini adalah contoh website yang saya punya, yang saya buat menggunakan WordPress. Nah, ini contohnya. Jadi saya tidak perlu paham coding, saya tidak perlu hafal HTML atau CSS, karena ketika saya menggunakan WordPress, nah mungkin ada yang belum pernah, ini adalah tampilan dari WordPress. Nah, kita akan lebih mudah dalam membuat suatu website. Bisa dilihat ini tampilannya. Oh ya, teman-teman ada ini nggak? Ada kelas lagi nggak sekarang?
Ada kelas lagi kah? Ada Pak. Nggak ada, Nggak ada. Pak. Ada, Pak. Oke, karena Ada, Pak. harusnya saya tadi beres jam 2, udah kelewat, mohon maaf. Mungkin saya balik lagi aja. Nah, mungkin untuk website dari saya untuk sekarang itu aja materinya website. Nanti mungkin materi mengenai website akan kita lanjutkan di minggu yang selanjutnya. Tapi ada satu tugas yang ingin saya berikan kepada teman-teman. Salman, kenapa Salman? Pas dengar kata tugas langsung. Tugas nih ya. Nah, saya ingin teman-teman. Apa? Kenapa Salman? Tadi kejepit kakinya jadi begitu mukanya, Pak. Yang benar. Oke, Siaman. Nah, jadi saya ingin teman-teman mencoba membuka 3 ini aja nih dulu. WordPress, Blogger, sama Wix. Teman-teman selama satu minggu sekarang, teman-teman silahkan pelajari apa itu WordPress, Blogger, Wix, dan 2 minggu dari sekarang, artinya 2 minggu, saya ingin teman-teman sudah punya website pribadi. Caranya gimana? Teman-teman nanti di setiap CMS, baik itu di WordPress, Blogger, Wix, itu ada panduannya. Nah, oh ya gimana Naufal? Pak, ini kita bikin semuanya Pak, pilih satu Pak? Enggak, bikin satu aja, bikin satu. Enggak usah semua. Jadi ini maksudnya buat sekarang teman-teman boleh pelajari aja WordPress itu kayak gimana, Blogger kayak gimana, Wix kayak gimana. Nanti teman-teman pilih salah satu yang ingin teman-teman buat sebagai web teman-teman. Nah, untuk teman-teman juga ingat tadi langkah dalam membuat web. Jadi tentukan jenis websitenya. Nah, kalau hosting, domain, kemudian hosting dan domain ini itu sudah akan dengan sendirinya kita akan mempunyai domain ketika kita membuka WordPress atau Blogger atau Wix ini. Nah, untuk isi pertama di website teman-teman, ingatnya kan 2 minggu nih. Artikel pertama itu adalah rangkuman yang sejarah komputer yang sebelumnya udah dikasih tugas. Jadi teman-teman nggak usah ngetik lagi. Udah pada bikin kan ya yang awal itu sejarah komputer rangkumannya? Sudah, Pak. Nah, teman-teman silahkan buat. Jadi saya nggak ada aturan tertentu websitenya harus seperti apa, namanya seperti apa, mau namanya yang alay, mau namanya yang profesional, itu silahkan. Yang penting teman-teman nanti paham dulu bagaimana mekanikanya ketika kita membuat suatu website. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak mengenai tugas ini? Mau nanya. Boleh? Ya, Wid. Gimana kalau yang sudah punya blog? Sudah punya, kalau yang sudah punya tidak perlu lagi. Kalau yang udah punya, tinggal masukin aja artikel yang kemarin, yang tugas sejarah komputer. Jadi nggak usah bikin web baru lagi. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Nanti, selama 2 minggu ini, kalau teman-teman sudah membuat websitenya, silahkan tuliskan link websitenya di spreadsheet yang waktu itu teman-teman bikin ya. Yang waktu itu teman-teman isi LinkedIn, kemudian isi YouTube. Nanti sebelahnya teman-teman masukkan alamat website teman-teman. Ya, Naufal, gimana Naufal? Pak, ini bener Pak, kalau udah punya yang blognya masih ada nggak pakai bilang lama Pak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Kalau misalkan mau bikin lagi nggak apa-apa. Karena tujuan dari saya lama. Nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Ya, Saya ingin semua teman-teman di sini mempunyai pengalaman dalam membuat website. Gitu. Jadi kalau yang udah, silahkan sudah. Tapi kalau permintaan saya, kalau yang udah punya website, masukin artikel baru yang tentang sejarah komputer itu. Itu aja. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, cukup ya. Nah, jadi buat website ini, sekali lagi, teman-teman bikinnya langsung aja pakai CMS, Content Management System. Kalau yang paling mudah, itu udah jelas WordPress sama Blogger. Itu udah paling gampang. Kalau yang Wix ini, kalau teman-teman memang punya passion di bidang fotografi atau lebih tertarik desain, gambar, itu Wix bagus. Wix bagus. Joomla juga bagus, tapi ini lebih kompleks.
Kalau WordPress sama Blogger kita cukup daftarkan pakai Gmail kita itu, terus kita tulis domain kita, misalkan wiwitcool, emailnya kan itu wiwitcool.wordpress.com. Udah jadi satu. Ya, Wiwit Maxfit Pak biasanya. Ya, siapapun lah itu. Pokoknya kalau udah ada silakan lanjutkan. Kalau yang lainnya mungkin ini teman-teman silakan kalau mau lihat-lihat. Soalnya ini kayak Shopify, kemudian PrestaShop itu website CMS kalau misalkan kita pingin buka e-commerce kayak gitu. Kalau untuk pemula saya sarankan WordPress, Blogger atau Wix. Ini udah 3 yang paling secara pengalaman paling mudah. Oke, itu aja. Karena waktu kita juga sudah habis. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sebelum diakhiri, ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, Lintang. Kalau misalkan akun YouTube gitu berarti bukan termasuk ke web? Beda. Termasuknya ke apa, Pak? Kalau akun YouTube ya itu kan websitenya YouTube. Kalau akun YouTube ya akunnya. Kalau misalkan udah punya akunnya berarti punya channel YouTube, bukan punya website. Oke, makasih Pak. Jadi bikin lagi. Jadi nanti misalnya Lintang bikin, nanti bakal kalau misalkan Lintang bikin pakai WordPress, nanti itu alamat Lintang bisa bikin gini www.lintangfatunisa.wordpress.com. Nah, nanti akan ada. Nah, jadi ini tugasnya untuk sampai 2 minggu ke depan. Tapi nanti di minggu selanjutnya kita akan follow up lagi tugasnya, prosesnya seperti apa. Sama akan saya tuliskan langkah-langkah lebih detail lagi untuk membuat web. Oke, cukup ya. Waktunya sudah habis. Kita akhiri saja pertemuan hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir, yang sudah mengikuti kuis. Oh iya, ada yang tanya juga, kalau yang tadi tidak bisa ikut kuis gimana? Itu nanti ada tugas ya, nanti ada tugas pengganti. Itu saja, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Izin keluar ya Pak. Makasih Pak.